Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 3 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur berterima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang kepadamu, kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu mau tinggal dalam hati kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bersama kami sepanjang hari ini, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Benedikto Silitonga. Kepada Saudara Ben kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan. Judul renungan pagi kita pada tanggal 3 Juli adalah Allah itu baik. Ayatnya terdapat dalam Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri mereka. Alfa Omega, jilid 5 halaman 269. Hanya sedikit yang dapat menghargai atau meningkatkan hak istimewa doa pribadi. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepadanya semua kebutuhan kita. Kita dapat memberikan kekhawatiran dan kebingungan kita serta masalah-masalah yang lebih besar kepadanya. Apapun yang muncul untuk mengganggu atau membuat kita tertekan, kita harus membawanya kepada Tuhan dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk menawarkan pencobaannya. Adalah upaya setan untuk menemukan cara terbaik yang dapat menjauhkan kita dari sahabat terbaik kita dan yang paling bersimpati. Seharusnya kita tidak menjadikan orang lain sebagai kepercayaan kita selain Yesus. Kita dapat dengan aman berkomunikasi dengannya tentang segala sesuatu yang ada di hati kita. Testimonies jilid 5 halaman 200 dan 201. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani, dan ia akan menyampaikannya kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku, dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 308. Jika kita mau menerima Tuhan melalui firman-Nya, berkat-berkat lainnya mungkin kita dapatkan. Seandainya ada doa yang lebih kuat dan efektif, Kristus akan menjadi penolong dari semua orang yang mencari Dia dengan iman. Testimonies jilid 5 halaman 202. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Allah itu baik. Namun semua penjelasan roh nubuat berbicara tentang Yesus Kristus anak Allah. Mengapa demikian? Untuk mengetahui, pertama kita harus kenali dulu siapa Allah yang dimaksudkan dalam Ayub 33 ayat 26 tersebut. Mari kita mundur ke Ayub 33 ayat 4 yang berbunyi, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Hal ini adalah perkataan Elihu kepada Ayub. Kembali,
Siapakah Allah yang dimaksudkan? Nah, perhatikan, Elihu menyatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku. Kata roh diterjemahkan dari kata Ibrani ruah yang berarti nafas. Contohnya, kita dapat baca dalam Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kata nafas dalam ayat ini diterjemahkan dari kata ruah yang sama dengan kata roh. Itu sebabnya roh itu sama dengan nafas. Dan memang oleh nafas Allah kita menjadi hidup. Perhatikan dalam ayat ini, Tuhan dalam huruf besar yang menjadikan langit dan oleh nafasnya Dia menjadikan segala tentaranya. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Jadi, firman Allah Bapa yang menjadikan segalanya. Karenanya, Allah yang dimaksudkan oleh Elihu dalam Ayub 33 adalah Allah Bapa. Kepada Allah Bapalah kita berdoa dan Dia berkenan menerima doa-doa kita, lalu mengembalikan kebenaran kepada kita. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa? Roh Nubuat membantu kita dalam Selected Messages, buku pertama halaman 344 paragraf kedua, berkata, Dia memegang di hadapan Bapa perukupan jasa-jasanya sendiri, di mana tidak ada noda kerusakan duniawi. Ia menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya. Dan pada semuanya ini, Dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian, diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Melalui penjelasan ini, Roh Nubuat menyatakan bahwa doa-doa yang kita panjatkan tidak dapat dinaikkan langsung kepada Bapa, tetapi harus melalui Yesus, dan harus Yesus harumkan dengan jasa-jasanya yang dilambangkan dengan dupa. Tanpa dupa jasa-jasa Kristus, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa dan memperoleh jawaban. Hal yang serupa disampaikan dalam renungan hari ini, bahwa doa kita meski tidak sempurna, namun Yesus akan sampaikan kepada Bapanya dengan dupa kesempurnaannya. Kemudian, dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaran Kristus, kebenarannya yang sempurna, yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu, terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menuju kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Alfa dan Omega jilid 1, bab 30, halaman 416 dan 417. Ini suatu kutipan yang syarat dengan makna. Yang pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan kebenaran Kristus, yang oleh iman dihisapkan kepada umat Allah. Yang kedua, mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, itu sebabnya mezbah dupa adalah lambang Yesus. Dan hanya satu mezbah dupa, dan karenanya hanya satu pengantara kita yang adil, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, pada mezbah dupa itu, ada dupa dan ada darah dibubuhkan. Dan hanya dengan darah dan kemenyan, Allah Bapa dapat didekati. Pertanyaan, jika Allah Roh memang ada dan Dia juga pengantara, sesuai dengan ajaran Trinitas di Gereja Advent, apakah Dia punya darah dan dupa? Apakah Dia punya jasa pendamaian, yaitu dengan datang ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib? Sama sekali tidak ada. Padahal, untuk bisa mendekat kepada Bapa
harus dengan darah dan dupa. Hanya satu yang mempunyai darah dan kemenyan, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu yang mempunyai jasa pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang mengajarkan ada dua pengantara, selain tidak alkitabiah, mereka belum melihat rencana keselamatan dengan benar dan belum mengerti doktrin Ka'bah dengan benar. Doktrin Ka'bah sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Di dalam Allah Bapa Peduli halaman 156 paragraf kedua dikatakan, di dalam Kristus seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Melalui Yesus sajalah doa kita mencapai Bapa, sebab Dia satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Dan In Heavenly Places halaman 79 paragraf keempat menyatakan, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di surga, dan suaranya selalu didengar Bapa. Suara permohonan anak-anak Allah yang disatukan dengan suara pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, dan suara Yesus selalu didengar oleh Bapa. Jika suara Yesus yang selalu Bapa dengar, adakah kita perlu oknum yang lain yang bukan Yesus untuk berdoa bagi kita? Sama sekali tidak perlu. Cukup dan hanya Yesus. Inilah dasarnya mengapa Allah itu baik, namun yang perlu kita pelajari adalah tentang Yesus Kristus, yaitu karena hanya melalui Yesus saja kita dapat datang kepada Allah dan menerima segala berkat dan kebenarannya. Segala sesuatu Allah Bapa berikan kepada kita melalui anaknya. Dan bahkan Allah masih berbicara kepada kita, yaitu anak-anaknya. My Life Today halaman 283 paragraf keempat berkata, Allah berbicara kepada kita dalam firman-Nya. Kita berada di ruang audensi yang maha tinggi di hadapan Allah. Kristus memasuki hati. Bapa berbicara kepada hati kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang adalah kebenaran. Karenanya, sampaikan seluruh isi hati kita hanya kepada Yesus. Maka Yesus akan bawakan kepada Bapa untuk mendapatkan jawab dan berkat-Nya. Sebab hanya Yesus yang dapat datang mendekat kepada Bapa oleh jasa pendamaian-Nya, dan hanya suara Yesus yang Bapa selalu dengar, serta hanya melalui Yesus Bapa berbicara kepada kita. Dan untuk itu semua, Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami sembah hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini. Terima kasih karena Engkau sangat baik, dan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu menyampaikan segala kebutuhan kami. Dan Engkau mendengar dan menjawab kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah roh anak-Mu tinggal dalam hati kami, agar hidup kami berkenan kepadamu, dan kami menerima berkat-berkat yang Engkau sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.